Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 21 Desember 2023 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa Surgawi yang selalu mendampingi kami dalam napas kehidupan kami. Terima kasih atas suasana pagi yang cerah dengan alam di sekitar tempat kami berada. Kami boleh beristirahat tadi malam untuk melepaskan kepenatan kami, dan sekarang kami mulai beraktivitas kembali sesuai dengan tugas dan panggilan hidup kami. Namun, sebelum kami memulai semuanya, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh membawa sukacita buat orang-orang yang kami kasihi dan kami jumpai. Demikian doa kami ini yang kami panjatkan melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kidung Agung, bab 2, ayat 8-14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu, dan jelitanian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya,
rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum, datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1, ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah sukacita semua orang. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Yesus. Kisah yang kita dengar hari ini sangat singkat namun sangat kaya dan bisa direfleksikan dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita mendengar kisah Ibu Maria, wanita yang muda belia
bahkan masih remaja berusia sekitar antara 12 sampai 14 tahun. Usia yang wajar di zaman itu untuk menikah. Meski masih remaja, kedewasaan rohani Bunda Maria melebihi remaja seusianya. Maka Tuhan memilih dia untuk mengandung Yesus Sang Putra Allah. Perjalanan Maria dari kota asalnya ke kota Nazaret menuju tempat sepupunya Elisabet di kota Hebron berjarak sekitar 130 km, dan Maria tinggal di sana untuk membantu Elisabet sampai Yohanes Pembaptis lahir. Apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari peristiwa yang indah ini? Bunda Maria adalah misionaris yang pertama. Seorang misionaris adalah orang yang mewartakan kabar sukacita tentang cinta kasih Kristus kepada umatnya. Maria adalah misionaris yang pertama, karena Marialah yang mengandung Yesus dan membawa Yesus dalam kandungannya untuk mendukung sepupunya Elisabet yang sedang mengandung Yohanes. Kita semua mengandung Yesus dalam hati kita masing-masing. Kita semua yang percaya telah menjadikan hati kita menjadi tempat tinggal Yesus, dan kita wajib membawa Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua diundang menjadi misionaris, mewartakan kabar sukacita bahwa Allah sungguh mencintai umatnya. Bunda Maria rela meninggalkan rumahnya dan pergi mengunjungi Elisabet yang jauhnya sekitar 130 km dan melewati pegunungan, perjalanan yang tidak mudah. Artinya, Maria berani keluar dari dirinya untuk bisa membawa Yesus kepada dunia. Kita semua yang menjadi murid Yesus harus berani keluar dari diri kita, egois diri kita, lingkungan kita, kenyamanan hidup kita untuk membawa Yesus kepada banyak orang, membawa berkat bagi banyak orang. Jangan sampai berkat itu hanya milik kita. Kita harus berani membagikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan kepada banyak orang, dan kita harus rela berkorban untuk itu. Kehadiran Bunda Maria membawa sukacita yang besar, bahkan melonjaklah bayi dalam kandungan Elisabet saking gembiranya. Dalam Lukas bab 1 ayat 44. Sharing hidup dan kehidupan yang kita bagikan juga memberi sukacita dan kegembiraan yang besar bagi banyak orang. Asal diberikan dengan tulus dan membawa Tuhan dalam setiap sharing kita. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Yesus, dalam masa Advent ini, mari kita semakin perteguh iman kita. Kita tumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah datang dan akan datang kembali, agar kita didapatinya layak menyambutnya. Kita bagikan cinta kasih yang telah kita terima dari Tuhan kepada sesama. Kita sharingkan pengalaman rohani kita, talenta kita, harta dan waktu kita bagi mereka yang membutuhkan, sehingga sukacita Natal
bisa dinikmati oleh banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa, jadikan kami misionaris zaman ini yang membawa kabar sukacita kepada banyak orang dalam belenggu dosa, kepada orang buta, orang tuli, dan orang sakit secara fisik, jiwa, dan rohnya. Sehingga sukacita Natal yang sedang dipersiapkan ini sungguh menjadi anugerah buat kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.